mau tidak mau, rela tidak rela, Sadik Pasadigu itu adalah tokoh sentral nasional kita hari ini. Betul. Satu-satunya putra tanah datar hari ini yang punya kewenangan, yang punya kuku di pusat itulah Pak Sadik Pasadigu. Ya, kemarin itu di waktu di Padang TV ya, kalau kita nggak salah. Kalau salah silakan dikoreksi. Pak Ricci juga pernah mengatakan pengen melahirkan mubalik atau ulama-ulama yang menasional lah dari Kabupaten Tanah Datar. Nah, melihat dari visi misi tadi, Ustadz juga bilang kalau tidak ada persoalan agama yang dibahas di visi misi oleh Pak Ricci, bagaimana langkah Pak Ricci sedangkan di visi misi beliau saja tidak ada agama, tapi punya keinginan yang seperti itu. Ini kolerasinya nggak ketemu sama Raffi kayak ini. Nah, sedangkan dari Pak Eka jelas sekarang menjadi bupati selama 3,5 tahun dengan program beliau satu rumah satu hafiz, dan dilanjutkan juga dari visi misi beliau untuk periode kedua. Ada juga di poin ketiga persoalan hafiz itu juga gitu. Menurut Ustadz, masyarakat Kabupaten Tanah Datar menilai dan memilih pemimpin itu dari sisi agama seperti apa menurut Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini alhamdulillah Temu Tamu kedatangan tamu yang terhormat. Alhamdulillah beliau menyanggupi undangan kami dari tim Temu Tamu. Yang hadir bersama kami pada hari ini yaitu salah satu tokoh agama di Kabupaten Tanah Datar. Beliau cukup banyak memberikan dakwah di Kabupaten Tanah Datar. Mungkin sudah tidak ada lagi daerah di Kabupaten Tanah Datar yang tidak beliau tempuh untuk memberikan dakwah kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Yang terhormat hadir bersama kita Ustadz Henry Hadi Nurma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Ustadz, telah menyanggupi undangan dari kami tamu-tamu. Nah, kesibukan Ustadz hari ini seperti apa nih? Alhamdulillah itu mungkin 50-50 ya. Pertama aktivitas sebagai pengabdi negara, sebagai guru agama, yang kemudian sebagai pendakwah, yang ketiga juga sebagai pengabdi Ibu Pertiwi. Maksudnya itu sebagai penyelamat atau membahagiakan istri dan anak. Jadi begitu pergi ceramah, pergi ngajar, kembali ke Ibu Pertiwi, kembali ke rumah, ke anak dan istri, kan gitu. Siap, itu istilahnya kita. Oke. Iya. Nah, persoalan sekarang ini Ustadz, menurut Ustadz sudah banyak daerah-daerah yang udah Ustadz tempuh memberikan dakwah dan ceramah. Persoalan kehidupan sekarang ini menurut Ustadz seperti apa nih? Persoalan-persoalan apa yang sangat menyentuh ke masyarakat? Baik, terima kasih Pak Raffi yang telah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya perkenalkan dulu diri saya. Kalau saya secara struktural sehari ini memang sebagai guru, kemudian kalau dibilang organisasi ke dakwah begitu, sebagai ketua forum keluarga alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kalau masanya ada 1.000 orang mungkin, sebagai sekretaris guru agama Tanah Datar dan juga sebagai pendakwah. Jadi secara organisasi memang saya tidak banyak menjabat karena memang saya memang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pendakwah, kan begitu. Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana keagamaan di Tanah Datar hari ini dan mungkin kemarin dan mungkin yang akan datang, kalau kita adakan semacam kajian saya sudah berceramah kemana-mana dan kesana sini.
ada suatu kemajuan dan ada suatu kekurangan. Ada suatu kelebihan, ada yang begitu menonjol, ada juga yang jalan di tempat, kan gitu. Saya mulai dulu dari aspek pergerakannya, pergerakan keagamaan di tanah datar ini. Sehingga pergerakan itu bisa melahirkan suatu budaya. Kita mulailah dari yang branding itu sekarang kan tahfiz, ya. Iya, tahfiz. Ya, jadi kalau kita di dalam menata suatu daerah itu, kita berbicara tentang menata keagamaan itu harus ada brandingnya. Jangan kita berkata meningkatkan keagamaan. Dari mana kita mulai, kan gitu. Sehingga suatu daerah itu apa yang ditonjolkan di situ. Tidak semuanya kita akan meningkatkan, itu kan masih mengambang, saya lihat kan gitu. Misalnya kalau kita pergi ke negeri Pasir Pengarayan itu kita masuk ke sana, selamat datang di negeri Seribu Suluk. Berarti dia memulai dari situ. Masyarakat itu kalau sudah dia galau atau banyak masalah, dia mengatakan suluk 40 hari itu. Dan setelah itu dia rasakan begitu. Atau ada satu di Jawa itu negeri santri, kan begitu. Nah, kalau kita di tanah datar, maka saya pernah mencoba membuat satu ide dengan kawan-kawan. Bagaimana kalau tanah datar ini kita coba tambah brandingnya. Kalau dulu orang selamat datang di kota budaya Batu Sangkar, bagaimana kalau kita tambah selamat datang di kota budaya Batu Sangkar negeri 1000 Hafiz. Wah, itu Masya Allah, itu nasional sekali. Itu cita-cita saya. Tentu saya nanti kalau orang bertanya, kok bisa dikatakan negeri 1000 Hafiz? Tentu ada apanya? Ada kajiannya, ada alasannya. Apakah tanah datar ini sudah memiliki 1000 pondok tahfiz yang terdata? Kan gitu. Atau sudah memiliki betul-betul orang-orang yang sudah terakreditasi ada 1000 orang hafiz 30 juz. Tapi kalau kita buat-buat saja, tentu orang nanti akan mengatakan apa itu cuman simbol saja. Kan gitu. Jangan sampai maaf ya, ada istilahnya masjidnya terapung tapi tidak terapung, kan gitu. Betul. Kalau kita ada alasan begitu. Nah, jadi kemajuan di tanah datar itu dari aspek branding itu sudah ada. Mau tidak mau, rela tidak rela, orang mengakui tanah datar ini boleh dikatakan hafiznya sangat maju sekali. Saya sudah keliling se Sumatera Barat, ya, ke kota-kota di Sumatera Barat ini berceramah. Bahkan saya kalau ceramah itu sehari itu bisa sampai 2 kota atau 3 kota juga pernah begitu, bolak-bolak balik. Dan orang bertanya, itu tanah datar pondok tahfiznya luar biasa sekali katanya, kan? Banyak sekali. Nah, jadi itu barangkali salah satu kemajuan-kemajuan yang dicapai dari aspek yang tersusun pergerakan. Kemudian dari aspek budaya, ya, ada 2 yang menonjol di sini. Ya, orang lebih bangga sekarang, lebih cenderung sekarang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis tahfiz itu, agama, ya. Bahkan ya sekarang ke SDIT itu mau bayar, ya. Kalau dulu maaf ya, di era yang dahulu ya, saya hidup di masa dulu kan pernah itu. Saya kalau di tanah datar ini mengikuti perkembangan tanah datar ini sejak masa Mas Riyadi dulu lagi. Baik perkembangan politik, agama, dan kemasyarakatan saya ikuti semua. Sehingga saya bisa juga membandingkan ini kepemimpinan Mas Riyadi begini, Sadik begini, Idinasa begini, Eka Putra begini, kan begitu. Sekarang dulu ya, saya merasakan itu. Kalau ada orang perantau itu pulang, kita punya anak, lalu dia tanya, ini anak bapak sekolah di mana? Oh, anak saya sekolah SMP 1, SMA 1. Oh, dia langsung ini bagus itu. Nanti kalau ke Jakarta, nanti kalau di mana kuliah kasih tahu ete. Begitu dia. Tapi kalau sudah disebut ini anak ibu di mana sekolah? Sekolahnya Mansanawiyah, dia enggak ada reaksi. Artinya apa? Seakan-akan dianggap itu satu hal yang rendah, kan gitu. Remeh lah. Ya, saya merasakan betul itu. Ketika saya sekolah di MAN, ada kawan-kawan sekolah di SMA, para prestasi saya itu sudah, ya kalau 17 Agustus menimbang, saya libas lah, insya Allah 3 piala, kan gitu. Nggak ada anak-anak SMA bisa ke lomba
salat jenazah, pidato, lomba namanya mengaji salibas. Tapi orang tidak membanggakan itu, kan begitu. Nah, tapi sekarang yang terjadi ya di mana-mana, apalagi di tanah datar, orang malahan sanggup bayar untuk sekolah agama. Gua muka sanggup bayar sampai di atas 10 juta ya. Jangan tanya tidak, tapi ya. Nah, bahkan anak saya sendiri ya, saya sekolahkan ke swasta, kan gitu. Sekarang lebih cenderung orang tua menyekolahkan anaknya ke SDIT, SMPIT, pesantren. Cukup menjamur sekarang sekolah-sekolah agama itu, Ustaz. Ya, itu satu kemajuan, di satu sisi sangat maju sekali. Dari segi perekonomian juga, sehingga uang kita itu tidak mesti keluar lagi tanah datar. Orang bilang harus kita bangga sekolah ke CBS, anak ngapain ke sana, kan gitu. Nah, dari satu sisi itu suatu kemajuan, ya. Bahkan budaya orang sekarang ya, orang lebih bangga sekarang menceritakan anaknya hafiz Quran ketimbang kuliah di UI. Betul. Ketimbang kuliah di UGM. Betul. Ya. Saya punya anak kuliah 2 di negeri, saya tidak ada cerita itu. Tapi saya punya anak hafiz Quran, ya, dan sekarang masih SMP, saya lebih menceritakan itu. Jadi kalau sekarang orang anaknya kuliah dan segala macam, orang biasa-biasa saja. Tapi kalau anaknya sudah hafiz Quran, itu dia sedikit bangga. Itu artinya apa? Agama itu sudah cukup maju. Dan keinginan orang untuk beragama itu sudah betul-betul. Walaupun dari satu aspek, kemajuan itu dalam aspek kemajuan pendidikan agama itu kadang-kadang dasayan dan dasalonnya juga tidak sesuai ya. Sementara di sini pondok hafiz. Tetapi akhlak kok begini, kan begitu. Ya, betul. Nah, itulah jadilah yang jadi persoalan-persoalan kita pada hari ini. Sehingga saya coba juga untuk mengadakan kajian-kajian. Ternyata kemajuan teknologi itu tidak berimbang dengan kemajuan bagaimana mengemas ilmu agama itu kepada masyarakat supaya sampai kepada masyarakat. Tidak seimbang begitu. Sehingga yang selamat itu hari ini adalah anak-anak yang sekolah swasta. Iya, betul. Iya. Kalau orang tuanya kaya, oke lah. Anak itu bukan dilarang main HP, tetapi anak itu diberi beban berat. Diberi dia tugas, dia sekolah sampai jam 2:30, lalu dia diberi tugas itu. Tugas, sehingga dia peluang untuk itu. Tapi kalau dia diberi tugas untuk membaca Al-Quran, itu tidak menjadi sesuatu beban psikologis. Beda dengan memberi tugas berat ini matematik, itu beda sekali. Ustaz, azan kita. Iya, kita skor dulu sementara. Oke. Baik, Ustaz, tadi terpotong karena ada azan. Persoalan hafiz, Ustaz, mungkin persoalan agama tidak terlepas juga dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Karena di Islam itu kan juga ada istilah ulama dan umarok. Nah, dari sisi pemerintah daerah menurut Ustaz, kebijakan yang berpihak kepada agama itu bagaimana menurut Ustaz ini? Baik. Kalau kita cermati dari masa ke masa, mulai daripada Pak Mas Riyadi sampai kepada yang selanjutnya sampai kepada Irdinansa, yang kebijakan yang merujuk kepada substansi hafiz ini kan semenjak Irdinansa. Iya, betul. Ya, bahkan beliau menarik seorang pegawai dari Kemenak itu Pak Aprisan untuk mengurus ini, kan begitu. Selama ini hafiz ini kan individu. Bahkan saya tahun 2013 sudah punya pondok hafiz dulu. Itu ada seorang tokoh masyarakat kasih uang 2,5 juta. Tolong kasih ini uang nih Buya, bagi kepada anak yatim tiap bulan, kan gitu. 200. Lalu saya buat semacam tabel, kamu saya kasih uang 50.000 per minggu, tapi harus nyetor ayat. Nah, kan gitu. Saya buat tabelnya. Itu belum apa-apanya di Nasatika itu, kan gitu. Jadi saya buat itu. Apa namanya, juz 30 itu saya buat nama surat, buat nama anak. Jadi saya ambil referensi mana yang dihafal, mana yang belum. Lalu dia datang ke rumah, lalu besok pulang saya kasih tugas, ini saya kamu store, nanti baru kamu dapat bantuan, kan gitu. Betul. Dan terakhir itu sampai saya pindahkan ke Lintau.
Makanya itu ada Andra Endi, dia ada tahu betul itu. Kalau ada orang tanya pondok Hafiz yang pertama kali itu, saya tidak mengatakan saya yang pertama ya. Tapi 2013 itu saya sudah memulai. Itu saya lakukan, saya mulai. Tapi karena saya itu termasuk sibuk ceramah, saya tidak bisa langsung terjun ke situ. Bahkan untuk menghadapi anak-anak itu pun saya tidak bisa. Saya cuma punya ide dan seperti itu. Jadi kemajuan tahfiz di Tanah Datar ini sudah sungguh luar biasa. Intinya apa? Brandingnya tahfiz, tapi semuanya bergerak. Subuh berjemaahnya, da'inya, termasuk budaya berpikir orang betapa pentingnya pendidikan agama itu. Orang tidak segan-segan sekarang membayar untuk sekolah swasta. Bahkan di sekolah swasta itu saya lihat bukan orang-orang mampu saja. Orang-orang yang kehidupannya biasa saja, dia berusaha juga bagaimana anaknya masuk sekolah-sekolah tahfiz itu tadi. Persoalan guru ngaji dan guru hafiz juga ada peningkatan kesejahteraan kan Ustaz? Sudah. Guru-guru mengaji, guru tahfiz itu kan sudah diberi insentif oleh pemerintah daerah. Sudah diberi itu. Dan itu memang sudah dilakukan dan sudah dianggarkan. Keberanian pemerintah untuk itu memang sudah luar biasa. Ya, kalau untuk tahfiz kita tidak mungkiri lagi, sudah dianggarkan, termasuk untuk guru-guru mengaji itu tadi. Kalau guru mengaji minimal dia mendapatkan THR di hari raya itu, dapat dia, mungkin per triwulan. Tentu ada brandingnya. Kalau di Bukit Tinggi saya lihat ada juga yang dianggarkan itu bukan tahfiznya, tapi honor penceramahnya. Seluruh masjid di Bukit Tinggi itu dianggarkan oleh pemerintah daerah ceramah tiap malam. Jadi memang ada branding itu tadi. Jadi di Tanah Datar ini yang branding itu sekarang memang tahfiz. Ya, betul. Dan itu memang sudah menjadi ikon pemerintah. Tentu saja kita dari masa ke masa itu memang meningkat begitu. Dulu saya selalu membawa nama Irdinansah. Ini gawenya Bang Irdinansah, tapi bayang-bayang itu tidak lagi tergantung Irdinansahnya. Pak Eka itu sudah lebih Irdinansah lagi daripada Bang Irdinansah saya lihat untuk tahfiz itu luar biasa saya lihat begitu. Programnya lebih matang dan lebih jelas dan tegas dijalankan di terarah, jelas dan gitu. Kalau ada yang dikatakan ada sisi lemahnya di sini dan itu, tentu kita membuat orang mengatakan sisi lemah itu tadi tentu ada pembanding. Ya, betul. Nah, kita bandingkan dengan kabupaten lain baik secara kuantitas dan kualitas kita masih di atas. Bahkan sebagai kabupaten yang katakanlah kabupaten Tanah Datar ya, yang kalkulasi penduduknya mungkin tak nomor berapa ya di Sumatera Barat, itu pernah menjadi juara umum NTQ loh. 2019. Iya, walaupun sekarang itu kita menurun, tapi masih ada ikon kita tahfiz. Ya, betul. Tahfiz kita. Bahkan kemarin ada lomba bahasa Arab. Kita juga pada juara di situ, kita lihat. Jadi kita ini hari ini sedang menuju sesuatu kemajuan yang luar biasa dari keagamaan ini, saya lihat. Begitu. Gini Ustaz, ini izin sebelum kita bahas yang topik kita ke depan. Seorang tokoh agama atau Ustaz atau Buya boleh nggak berbicara persoalan politik nih? Ini Vina nyuruh Ustaz lah. Beko aja Ustaz bercerita politik, beko kiranya Ustaz udah dia diajak cerita politik, itu salah. Baik, saya jawab. Dalam kajian-kajian agama itu ada namanya fikih asyasah. Fikih tentang politik. Agama itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Cuman gayanya lagi, ada gayanya memperlihatkan keulamaannya dan kenegarawanannya. Ada seorang ulama itu hanya memperlihatkan keulamaannya saja. Ada seorang ulama itu di samping dia seorang ulama, dia kenegarawanannya itu nampak. Kalau dalam suasana politik dia bisa berbicara tentang politik, aspek agamanya di atas mimbar. Tapi ada juga orang sudah berkecamuk hanya haji masalah fikih. Ini juga lagi kan gitu. Kalau saya melihat itu tadi tokoh-tokoh yang di samping dia sebagai seorang ulama dan juga tentang politik itu Agus Salim. Agus Salim dia ulama dan juga politisi.
Membonjol. Seorang politisi itu kalau sudah berdebat di forum itu dia punya senjata retorika yang tinggi. Ya, betul. Kemudian seorang Muhammad Nasir, kan begitu. Kalau Buya Hamka itu tok tentang keulamaannya. Jadi, apakah boleh para ulama dan ustadz tentang berbicara tentang politik? Wajib hukumnya. Wajib. Karena jelas segenggam kekuasaan itu lebih berharga daripada sekeranjang kebenaran. Ya. Selembar kertas yang dikeluarkan oleh seorang kekuasaan bisa lebih berharga daripada 100 fatwa ulama. Contoh misalnya, sudah berapa banyak orang memfatwakan rokok itu haram? Ya, banyak. Sudah ribuan ustadz para ulama rokok itu haram. Saya berandai, andaikan seorang Presiden Prabowo dia bermimpi tadi malam, betapa dahsyatnya bahaya rokok ini kan gitu. Baik dari aspek ekonomi keluarga, orang kalau seorang bapak bergaji 100.000, itu 25.000 itu wajib untuk rokok dia. Minum baru untuk anaknya kan gitu. Yeah. Bayangkan kalau tadi malam Prabowo itu bermimpi, lalu pagi dia keluarkan kertas surat keputusan presiden. Dengan ini dinyatakan rokok haram. Yeah. Kepada Kapolri, Kapolda, Menko Polhukam, TNI, dalam waktu 1 bulan pabrik rokok wajib tutup. Habis. Andaikan saudara tidak tutup, saudara saya ganti. Selesai itu persoalan. Intinya apa? Seorang ulama itu juga punya cita-cita untuk menjadi seorang politisi. Ya. Tentu saja dia menjadi seorang politisi dengan kematangannya. Bukan matang dalam aspek ilmu, matang dalam ekonomi. Ya. Dia ulama, ekonominya matang. Jadi nanti dia berdiri di atas itu, dia betul-betul berdakwah dengan bukan kulturalnya, dengan strukturalnya. Ini loh dalilnya. Ini positif negatifnya, berdiri pada tegak lurus. Tetapi kalau dia seorang ulama, dia berpolitik, ekonominya masih miring, masih bolak-balik, nah jangan. Saya kemarin kawan katakan, Buya maju salah bupati Pasisir, saya belum siap. Kalau sendi-sendi ekonomi saya belum berjalan. Oke, berarti cukup lega rasanya pengen bertanya persoalan politik ini pada sama Ustadz nih. Persoalan Tanah Datar sekarang juga ikut menjadi kabupaten pelaksana pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah sekarang itu kita punya 2 pasang kandidat, yaitunya Bapak Bupati sekarang Eka Putra berpisah dengan Bapak Rici Aprian yang menjadi wakil bupati beliau. Nah Pak Eka berpasangan dengan Ahmad Fadli dan Pak Rici Aprian berpasangan dengan Doni Carson. Nah menurut hemat Ustadz ini, melihat dan menilai dari visi misi, karena suatu kepala daerah akan terlihat bagaimana dia memimpin kepemerintahan dia ke depan melalui dari visi misi. Menurut Ustadz, melihat dari visi misi kedua kandidat ini seperti apa? Baik, saya akan kupas masalah keagamaannya saja. Bagaimana mereka berpisah dan segala macam, itu tentu tidak kapasitas saya untuk mengomentari. Walaupun saya tahu, kan begitu. Kalau saya daripada aspek visi dan misi, yang dikatakan visi dan misi itu harus tajam. Ya, betul. Jelas, brandingnya apa. Contohnya di situ kalau di paslon yang 1 itu dijelaskan itu tahfiz. Tahfiz negeri Sergua yang di paslon yang Pak Eka kan Pak begitu. Eka Fadli ya. 1 rumah 1 tahfiz. Kalau nggak salah itu misi ketiga itu. Iya. Saya lihat di sini. Ya. Kenapa saya coba mengupas ini? Kita tidak boleh punya visi itu mengambang, yang substansinya itu tidak rinci kan. Ini kan visi dan misi. Jadi ya memang visi dan misi, tapi ada brandingnya. Dari mana kita memulai itu tadi? Kalau keagamanya apa yang kita tonjolkan kan begitu. Kalau dari visi yang nomor 1 ini, Pak Rici. Saya sudah membaca berulang kali ini. Dari aspek keagamaan itu tidak nampak di situ kan gitu. Katakanlah kalau ini pakai jalan-jalan semua kan begitu. Sulit saya untuk memahaminya ini. Budaya identitas lokalnya ya budaya yang mana kan begitu, harus ada branding.
Ya. Kalau dari segi paslon yang satu lagi itu, saya baca terus, saya ulang-ulang nih. Ya, ini jelas di sini nampak apa yang disampaikan itu rinci, artinya brandingnya nampak. Ini arahnya lebih kepada tahfiz, kan begitu. Karena di dalam hadis itu kan jelas pekerjaan yang paling bagus itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di sini ada satu rumah, satu hafiz, kan begitu. Kesejahteraan guru ngaji, guru melanjutkan kesejahteraan ASN, honorer dan tingkat kualitas. Lanjutkan satu rumah, satu hafiz, program jaminan kesehatan gratis. Nah, ada yang saya pernah diwacanakan oleh pemerintahan kemarin, bagaimana para ustadz-ustadz yang tidak ASN itu ada jaminan BPJS-nya, artinya jaminan asuransinya. Tentu saja ustadz itu ada kriteria-kriteria ustadz yang seperti apa, kan gitu. Jam terbangnya seperti apa, lalu dia dimasukkan ke dalam konteks itu. Nah, tidak seluruh ustadz pula, kan gitu. Ketika dia ingin menerima, harus dia inilah saya. Bahasa Lambo tuh kalau buya ko nyodo tigo, ada buya gadang, ada buya kegadang-gadangan, ada nan kegadangan, kan gitu. Ada usadi, kan gitu. Kemudian ada satu rumah satu hafiz, kan gitu. Kita bahas juga lanjutkan program kesejahteraan ASN dan honorer. Nah, saya pernah kemarin mengatakan kepada seorang calon wali kota, sekarang berani tidak kamu mengatakan kalau APBD itu lebih banyak kita arahkan kepada kesejahteraan masyarakat? Kalau infrastruktur itu saya jemput langsung ke Jakarta nanti. Kenapa? Karena saya punya koneksi yang banyak di Jakarta. Atau presiden hari ini koneksinya langsung ke saya. Seorang kepala daerah kalau itu yang dia jual, itu luar biasa itu. Betul. Artinya APBD itu cukuplah untuk kesejahteraan masyarakat langsung. Jangan diganggu untuk infrastruktur atau untuk bangunan. Kalau bangunan saya jemput bola ke pusat. Tentu saja orang yang bisa menjemput bola itu tentu ada endingnya, kan gitu. Siapa dia dan siapa di pusat, kan gitu. Ini daripada berbicara kesejahteraan SN. Dan hafiz. Di sini hafiz, satu rumah satu hafiz. Walaupun brandingnya hafiz, jadi hafiz Quran ini ada 3 tingkatannya. Ada tahfiz, ada tahsin, ada tafhim. Nah, kalau tahfiz ini sekedar hafal. Kalau tahsin itu makhrijul hurufnya itu jelas. Tetapi tidak seluruh ayat Al-Quran itu bisa ditahsin oleh orang. Saya pernah bercerita dengan seorang qori, bahkan dia juri nasional. Ini adik-adik kita nih, juri nasional. Kita kalau kan jadi imam itu memang ada beberapa ayat yang kita tentukan. Walaupun kita hafiz Quran, tidak tiba karena ayat itu tidak mungkin. Saya saja sudah menjadi juri nasional, untuk menjadi imam itu tidak boleh sembarang ayat. Yang ada beberapa ayat yang sudah saya tahsin betul. Al-Fatihah itu saja tidak bisa pas itu. Artinya apa? Kalau anak itu tahfiz Quran, harus ditahsin. Implementasinya ini nanti dari ayat itu dia bisa memimpin salat tarawih. Betul. Ada 11 surat yang dia tahsin betul. Nah, kalau saya di sekolah saya itu tamat kelas 6 sudah bisa memimpin salat tarawih. Walaupun dia hafiz, saya tahsin ini ayat. Subuh nanti ini ayat yang kamu baca. Zuhur ini nanti. Asar ini nanti. Maghrib, isya. Jadi satu hari itu 10 surat dia tahsin sambil sholat. Nah, setelah tahfiz, tahsin, baru tafhim. Apa itu tafhim? Anak itu bisa membuat pidato sendiri dengan satu surat itu tadi. Misalnya surat Al-Kautsar. Dari surat Al-Kautsar itu kita lahirkan 7 pertanyaan. Apa arti Al-Kautsar? Di mana diturunkan? Apa asbabun nuzul ayat? Berapa jumlah ayat? Apa maksud ayat yang pertama? Apa maksud ayat yang kedua? Apa maksud ayat ketiga? Apa kesimpulan? Itu tafhim namanya. Jadi anak tuh hafal satu surat, dia bisa membuat pidato sendiri. Makanya para ustaz-ustaz muda, saya katakan kalau kamu ingin berkhutbah, cukup datang ke tempat saya 1 jam saja selesai.
Dia bacakan ayat yang hafal, saya lahirkan 7 pertanyaan. Nggak susah loh jadi. Kita mengarah ke sana nanti. Ya. Bisa jadi tanah datar itu bukan sekedar melahirkan hafiz, tapi melahirkan dai. Bayangkan satu orang tahfiz itu dia bisa dikatakan bisa diloloskan hafiz 2 juz kalau dia sudah menguasai 30 judul pidato. Dari ayat yang dia baca. Nah, itu. Tapi gini loh Ustaz, kemarin itu di waktu di Padang TV ya, kalau kita nggak salah. Kalau salah silakan dikoreksi. Pak Ricci juga pernah mengatakan pengen melahirkan mubalik atau ulama-ulama yang menasional lah dari Kabupaten Tanah Datar. Nah, melihat dari visi misi tadi, Ustadz juga bilang kalau tidak ada persoalan agama yang dibahas di visi misi oleh Pak Ricci, bagaimana langkah Pak Ricci, sedangkan di visi misi beliau saja tidak ada agama, tapi punya keinginan yang seperti itu. Ini kolerasinya nggak ketemu sama Raffi kayak ini. Nah, sedangkan dari Pak Eka, jelas sekarang menjadi bupati selama 3,5 tahun, dengan program beliau satu rumah satu hafiz, dan dilanjutkan juga dari visi misi beliau untuk periode kedua, ada juga di poin ketiga persoalan hafiz itu juga. Gitu. Menurut Ustadz, masyarakat Kabupaten Tanah Datar menilai dan memilih pemimpin itu dari sisi agama seperti apa menurut Ustaz? Baik, kalau tidak ada dalam visi dan misi beliau, lalu beliau pernah mengatakan akan menjadikan ustadz-ustadz secara nasional, dari mana beliau masuk, tentu tanya ke beliau, kan begitu. Saya tidak bisa mengomentari itu. Tapi yang jelas saya lihat hari ini visi dan misi itu jelas tertera dari Pak Eka, saya lihat. Ya, bahkan itu sudah berjalan dan tinggal lagi menunggu bagaimana ke depan begitu. Tentu saja ada kekurangan, kelemahan, kelebihannya itu tadi dari aspek moral dan segala macam. Tentu kita melihat kadangkala memang antara substansi hafiz itu sendiri satu negeri itu maju, kadang-kadang tidak sesuai dengan akhlak dan moral masyarakat. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan timing waktu, ya kita kalau membanding itu ya timing waktunya 3,5 tahun masa COVID, lalu dibandingkan dengan yang lain, kita sudah berjalan. Dan visi dan misi ini lahir ini bukan sekedar hari ini. Ini melanjutkan visi dan misi lagi. Jadi kalau ditanya kepada saya, Pak Ricci punya ini, tanyalah kepada dia. Kenapa dia tidak cantumkan di situ, sementara dia punya visi dan misi. Artinya apa? Kita itu jangan beralusinasi saja. Ya, kita itu harus jelas brandingnya ini. Tidak mungkinlah seluruh kegiatan keagamaan ini kita handle semua. Tentu ada brandingnya, kan begitu. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ya ada brandingnya di sana. Ini negeri 1000 suluk, ini negeri santri, ini kota pendidikan, ini negeri hafiz. Dari situ kita lahir. Kalau mengatakan akan melahirkan ustadz nasional dan segala macam, kalau untuk nasional itu, saya rasa itu tidak bisa diciptakan itu. Itu memang seorang ustadz itu sendiri yang dia bisa. Bahkan kita hari ini punya suatu pengajian, ya, itu ustadz-ustadz semua. Itu terdiri daripada 50 orang. Sekali sebulan kita ngumpul. Tapi saya tidak tampil, yang tampil ustadz-ustadz muda. Bagaimana dia berceramah di hadapan para ustadz. Lalu kita beda. Bahkan di situ Pak Bupati hadir juga. Kan ada ustadz-ustadz muda ini tidak pernah berceramah rakyat bupati, tentu dia mentalnya agak agak down juga. Aja cubuangku ceramah, kalau malah biasa bukan gitu. Itu suatu cara oleh Pak Bupati. Kamu hadir, penceramah seorang, bergantian begitu. Itu satu cara bagaimana mengangkat para ustadz-ustadz ini sehingga dia sudah bisa terbiasa berceramah di hadapan para pemimpinnya itu tadi. Jadi kalau kita tanya calon ini dan begini, saya tentu tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Yang jelas saya mengomentari ini ada jelas dia cantumkan di dalam visi dan misinya itu tadi. Itu barangkali. Oke, Ustaz. Terakhir
pertanyaan dari Raffi untuk Ustadz. Ya. Semacam himbauan lah kepada masyarakat Kabupaten Latar, khususnya nonton podcast temu-tamu. Ya. Apa yang harus dilakukan sebelum memilih kepala daerah itu? Saya sampaikan ya kepada seluruh kepala daerah. Beranjaklah daripada firman Allah surat Ali Imran 26 itu tadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah cabut kekuasaan, Allah berikan kehinaan, Allah berikan kemuliaan. Di tangan Allah segala kebaikan. Sesungguhnya Allah menguasai atas segala sesuatu. Nah, masyarakat hari ini itu sudah cukup cerdas. Ya. Maka hari ini siapa yang memfitnah, siapa yang membuli, siapa yang mencaci, siapa yang merendahkan, justru dia tidak akan mendapatkan suatu kemenangan. Jadi kepada kepala daerah, jika ingin mendapatkan simpati di tengah masyarakat, jangan mencoba-coba mengatakan membuli ini, saya begini, saya begini, tidak perlu, tidak penting. Saya belajar daripada pengalaman Pak Anies kemarin, ya. Pak Anies itu kekalahannya justru kadang-kadang tim ini seakan-akan negara ini sudah seperti membalik telapak tangan. Ya, maaf ya, tim-timnya itu saya lihat, kalau Iko nanti Iko, jangan begitu. Apakah memang yang akan muncul ini jauh lebih baik daripada yang sudah ada? Ya, betul. Jadi sekarang adulah gagasan. Kalau ada persoalan di lapangan, balihonya rebah dan segala macam, jangan dikomen itu. Biarlah, ndak baliho itu lo nak jadi bupati dia kan gitu. Ndak baliho lo kami jawab. Iya, ingat jangan coba memfitnah. Itu dosanya besar ya. Iya, adu gagasan saja. Ini loh visi saya kalau saya jadi bupati. Inilah. Nah, ini saya belajar daripada hari ini ya. Lihatlah, saya tidak menafikan seorang Pak Sodik itu hari ini luar biasa dia. Mau tidak mau, rela tidak rela, Sadik Pasadigu itu adalah tokoh sentral nasional kita hari ini. Betul. Satu-satunya putra tanah datar hari ini yang punya kewenangan, yang punya kuku di pusat itulah Pak Sadik Pasadigu. Iya, betul. Nah, saya beranjak dari situ. Dulu beliau maju dari partai politik, suara beliau hampir 100.000, tapi tidak duduk. Sekarang hanya 32.000 duduk. Kembalilah kepada Allah. Walaupun beribu suara kita, tapi kalau Allah tidak redha, tidak duduk. Tapi sekarang cuma 32.000, ternyata suara seseorang melunjak di posisi sebelah. Saya melihat beliau itu seperti itu. Beliau melihat hari ini bagaimana kondisi ke depan itu tadi. Beliau belajar di pusat. Kalau ini yang terjadi hari ini, kalau ini nanti, ini yang akan terjadi. Ini yang terjadi. Sekarang tanah datar ini kan identik dengan dia katakan negeri 1000 lubang. Jangan kita nanti terlalu halusinasi. 1000 lubang ini bisa menjadi 100.000 lubang. Ini kan fitnah juga ini. Menarikkan tanah datar. Dari mana saya datang, lalu saya sampai di tanah datar baru bertemu negeri 1000 lubang. Tapi kan cerita 1000 lubang, kan mereka ada nih tim yang berbicara persoalan 1000 lubang, 1000 lubang. Di saat sebelum pemilihan nanti, jika 1000 lubang ini udah hilang, dia mau ngapain? Janji tahun depan akan kita perbaiki semua jalan. Sebelum kapan? Sebelum pemilihan jalan udah selesai kok. Saya ini kan berbicara hari ini kepada kita ya. Saya tidak mengatakan kepada masyarakat itulah, kepada calon, pada tim. Siapa hari ini yang menjelek-jelekkan, siapa yang membuli, siapa yang terlalu berhalusinasi. Katakan kalau ada yang ngaci aku, nanti aku alu. Halusinasi justru dia tidak akan mendapatkan simpati masyarakat. Sekarang berdiri tegak lurus saja. Nah, belajar daripada seorang tokoh sentral kita, Pak Sadik Pasadigu. Pasti beliau berpikir, Ambo dulu puluhan ribu suara Ambo tidak duduk. Jadi Allah menakdirkan cuma suara beliau sedikit. Dan saya melihat bagaimana Bapak Sadik itu dizalimi. Orang-orang yang dulunya beliau bantu, beliau tolong,
Begitu ada kawan punya ampau yang lebih, satu lo buru-buru ada, okay? Yeah. Alun tak balik aja Pak Sodiko, rasanya diinyo oleh nak. Tapi karena ampaunya kadang, kan gitu. Jadi saya katakan, saya kalau siapapun yang bertamu, baik calon bupati ataupun caleg ke rumah, bagi saya tidak mungkin saya tolak. Yeah. Karena saya tokoh masyarakat. Saya Ustadz, minimal nanti saya kasih dia pandangan, kamu kalau caleg begini loh. Hanya calegku ada 3 loh, Raffi. Ada yang datang bagi kartu nama, minta nomor HP. Ada yang datang, tidak bagi kartu nama, minta nomor HP, minta nomor rekening. Ini bimbang juga kita dibuat jadi. Ini Ustaz untuk ngopi-ngopi nanti. Kalau nomor rekening diminta, kenapa nggak dikasih kan gitu? Ini lain lagi persoalannya itu tadi. Jadi dalam konteks netralitas yang bagi saya itu sebenarnya netralitas itu tidak ada. Al-Quran itu kalau tidak hak batil, kalau tidak halal haram, kalau tidak memilih menantang. Bagi saya kemarin saya usulkan waktu dialog bersama Bawaslu Sumbar di Mersia, seharusnya kata netral itu dirubah dengan mengatakan mendukung secara tertutup dan terbuka. Bagi ASN mendukung itu cuma di dalam kotak suara aja lagi, kan gitu. Tapi kalau terbuka tidak boleh. Masa sama istri kita sendiri tidak bisa pula kita mengatakan, Papa nanti pilih apa-apa. Oh di dalam sel nanti. Kan lucu itu kan gitu. Betul. Jadi intinya apa? Jangan dengan alasan netral, para ASN ini memilih kucing dalam karung jadinya. Betul. Dia tidak bisa kontak dengan calon. Lu caleg apa visi dan misi lu? Kalau saya undang dia ke rumah. Bukan satu ya, banyak. Dia telepon saya, Buya ASN. Lalu kami datang ke rumah minta pandangan dari datang. Saya kasih minum. Tapi tidak ada catatan saya dukung kamu, tidak bisa begitu, kan gitu. Oh saya dipoto di masa kampanye dia berbicara dengan caleg segala macam diviralkan. Kalau tidak saya viralkan bagi saya tidak ada masalah. Tidak jadi kata-kata netralitas itu jangan menutup diri orang untuk sebuah pencerdasan. Tidak boleh, kan begitu. Ini barangkali. Jadi kepada masyarakat tentu saya tidak menghimbau pilihlah ini dan begitu. Tetapi kepada para tim dan kepada calon di belakang, di bawah, siapa yang membuat lubang dia akan masuk ke dalam lubang. Siapa yang menyebar fitnah mengatakan ini tidak bagus, kalau saya nanti begini-begini, dia akan masuk lubang sendiri. Masyarakat itu sudah cukup cerdas. Begitu. Karena kontestasi politik itu tidak bisa dibawa dalam konteks katakanlah halusinasi. Harus ada materialnya. Kalau ini yang kita pilih ini nanti, ini yang kita pilih ini nanti. Bagaimana koneksi dia ke pusat? Apakah dia nanti akan nyambung atau tidak? Belajar daripada seorang Mahyildi misalnya. Kenapa Mahyildi itu hari ini mengambil seorang Pasko? Padahal dari awal itu dulu dia sudah setia sekali dengan John Aldi kan gitu. Pengalaman seperti itu kalau masih ini juga akan mati suri juga nanti Sumatera Barat. Ya, saya pernah dikasih nasihat oleh Pak Nasul Abid, Buya, kalau ingin maju Sumatera Barat ini begini ya. Kalau presidennya Jokowi harusnya ini yang jadi bupati. Kan gitu. Itu jujur beliau mengatakan seperti itu. Karena dalam kontestasi politik itu seperti itu. Kalau siapa yang di atas, kalau ke bawah itu ya seperti itu terjadi, tidak bisa dipungkiri lagi begitu. Ini barangkali yang saya sampaikan kepada para kepada para tim sukses, kepada para calon, barang siapa yang hari ini memfitnah, membuli atau mengatakan dia lebih baik, justru dia tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu barangkali. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sudah datang di podcast Temu Tamu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi informasi dan wawasan baru bagi masyarakat Kabupaten Latar, khususnya yang menonton podcast Temu Tamu. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Latar, jangan lupa kita tanggal 27 November akan terjadi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Latar dan Provinsi Sumatera Barat. Jadi, jangan lupa untuk datang ke TPS untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati. Karena di Kabupaten Latar hanya 2 pasang kandidat, yaitu Bapak Eka Putra dan Ahmad Fadli, serta Bapak Richie Aprian dan Doni Carson. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, pilihlah pemimpin dari visi dan misi mereka,
karena visi dan misi itulah yang akan menentukan arah Kabupaten Tanah Datar ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.